Suatu tampilan yang tergambar pada artefak secara konsisten proporsional dan berulang adalah mencirikan kejadian itu benar terjadi. Inilah yang tergambar di relief situs Borobudur. Leluhur Nusantara terdahulu sudah dapat melakukan teleportasi, telepati, levitasi juga menembus langit melintasi jagat raya dan mengelola bulan. Mari kita kaji. Levitasi adalah berjalan dengan tidak menyentuh bumi. Manusia Nusantara terdahulu telah melakukannya. Tampil tergambar di relief Borobudur. Levitation, melakukan perjalanan memperpendek jarak ruang dan waktu. Levitation dari bahasa Latin levitas, lightness, adalah proses di mana suatu objek melayang, tanpa dukungan mekanis, dalam posisi stabil. Levitasi yang dalam bahasa Inggris adalah levitation, yaitu proses di mana sebuah objek melayang, melawan gaya gravitasi bumi dalam posisi yang stabil. Levitasi dilakukan dengan memberikan gaya ke atas yang menangkal tarikan gravitasi, dalam kaitannya dengan gravitasi di bumi. Leluhur kita terdahulu sudah berada di level 10, sementara sains saat ini berada di level 1. Sains saat ini baru mengetahui levitasi, antara lain levitasi optik, levitasi tekanan radiasi, levitasi elektrostatik, levitasi magnetik dan levitasi aerodinamis. Levitasi magnetik, apakah manusia bisa melakukannya? Dalam ilmu pasti alam jika magnet beda kutub didekatkan akan tarik-menarik dan jika sama kutub akan saling tolak. Jika bumi ini adalah satu kutub magnet, dan manusia membuat juga medan magnet yang sejenis, tentu manusia dapat menolak tarikan kutub magnet bumi. Dengan cara, unsur fisik terkecil manusia, mitokondria, tersebut mengakselerasi unsur di tubuhnya, membentuk magnet sehingga tubuh mempunyai medan magnet yang sejenis dengan medan magnet bumi. Dalam keadaan ini tubuh fisik akan melayang karena medan magnet bumi dan tubuh sejenis, dan tubuh tertolak oleh medan magnet bumi. Unsur fisik terkecil penghasil energi yaitu mitokondria di tubuh manusia bisa dikondisikan. Leluhur kita telah melakukannya. Seorang ratu di tanah Jawa pun telah melakukannya, berlevitasi, dengan rombongan lengkap bersama kereta kuda. Ratu membawa persembahan emas, rempah-rempah, merak dan cendana, dari Ophir, dengan perjalanan ditempuh dalam waktu singkat, yaitu perjalanan 7 hari orang biasa dapat dilakukannya 3 hari. Di masa ratu inilah kolaborasi manusia dengan jin terjadi, dan falsafah matahari terdistorsi menjadi memuja kemampuan berlevitasi. Sang ratu tertandingi oleh seorang yang dapat menguasai memperkerjakan jin, juga mampu melakukan teleportasi, memindahkan singgasana. Levitasi beliau lebih dari kemampuan sang ratu yaitu perjalanan orang biasa 1 bulan dapat dilakukan hanya pagi sampai siang saja, begitu juga perjalanan sorenya oleh manusia biasa 1 bulan. Perjalanan orang biasa selama 2 bulan dapat dipersingkat hanya 1 hari saja. Beliau menaklukkan dengan menandingi kemampuan ratu untuk mengembalikan falsafah dan ajaran leluhur Nusantara di antaranya. 1. Tidak berkolaborasi dengan jin. 2. Tidak memuja matahari. 3. Kembali pada ajaran leluhurnya pada Hyang Widi Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Tauhid. Terekam dalam Prasasti Watu Cingasari. 0. Isaka, 1214 Jia Masa, Irika Diwasani Set Kamoktan Paduka Batara Sang Lumah Ring Siwabat Petik Terbalik A, Swatesti Sri Sakawur Atita. Tampil tergambar di relief monumen kiblat dunia masa terdahulu Buana Sakapala, Borobudur yang saat ini berada di bekas ibu kota, Ayodhya, dekat dengan situs Paranata, atau Pranoto, kini disebut Prambanan. Relief ini menggambarkan jejak rekam kemajuan peradaban terdahulu Nusantara, salah satunya, levitasi. Dengan kontemplasi spiritual Topo Broto memaksimalkan daya energi tubuh di dalam mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransport dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP. Hidrogen adalah unsur utama dalam mitokondria paling ringan yang mudah terbakar jika ada unsur oksigen. Antimateri dari unsur hidrogen ini adalah antihidrogen dan saling meniadakan jika bertemu.
Saling meniadakan di sini tidak hilang atau lenyap, tapi tiada dalam jangkauan yang disebut materi, disappear, hibernasi, mukso. Yang sebenarnya masuk dalam area yang tidak diketahui manusia atau sains saat ini. Hibernasi, sirna, fana, mukso atau moksa untuk kembali lagi, masuk pada area dark matter, dark energy 95%, yang keberadaannya diakui sains saat ini, tapi belum dapat difahami. Proses yang terjadi di mitokondria. Energi yang dihasilkan sangat efisien yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Sintase ATP. Bahasa Inggris, adenosin trifosfatase, ATP, sintase, ATPase. Adalah enzim dari keluarga Permeaceae berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam krista mitokondria, dan membran plasma bakteri, yang berfungsi dalam kemiosmosis dengan rantai transport elektron ter. ECAT menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina, yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik di dalam sel, mengaktifkan proses fusi ATP, membuat medan gaya magnet sejenis dengan kutub bumi, menjadikan tubuh fisik menolak medan magnet gravitasi bumi, dan menjadikan tubuh fisik sirna, disappear, hilang, moksa atau teleportasi, melayang atau pindah melintasi dimensi jarak ruang dan waktu. Dalam fisika kuantum, ini disebut entanglement. Prosesi kontemplasi spiritual tersebut tampil dalam visualisasi 3 dimensi di atas monumen di situs Borobudur, dengan tampilan orang duduk bersila. Ini bukan patung tokoh luhur agung putra Raja Kapilavastu yang terlahir di Nepal, India. Pada relief paling dasar tidak ada tergambar adegan vulgar. Isu tersebut adalah bohong. Di relief tampil beberapa gambar yang tampak belum terselesaikan dan tertulis di bingkainya. Kata yang tertera di relief dasar Borobudur: 21 Virupa, 43 Mahecakya, 122 Vyasada, Abitya, Mityarsti, 123 Kusala, 124 Suvarnavarna, Caitya Vandana, 125 Mahojaska Samadana, Susvara, 126 Sevarga, Ba, 127 Sevarga, Ba, 128 Mahes, Sakya Madana, 129 Cakravarti, 130 Sevarga, 131 Mahe, Sakya Samavadana, Gaenta, 132 Cakravarti, 133 Sabdasravana, 134 Sevarga, Bogi, 135 Prasadita, Vastradana, 137 Sevarga, 138 Kusaladharma Baejana, 139 Bogi, 140 Sevarga, 141 Pataka, 142 Atya Bogi, 147 Sevarga, 148 Tanah, 149 Sevarga, 150 Catradana, Mahana, 151 Sevarga, 152 Sevarga, Puspadana, 153 Sevarga, 154 Maladana, Bogi, Sevarga, 157 Anjali, 12 kata, Sevarga, tertera di figura relief dasar Borobudur. Tidak ada tertulis literasi kata, Nirwana. Ini bukti Borobudur tidak berfalsafah ajaran dari tanah India. Saat ini relief dasar tidak dapat dilihat karena sudah ditutup oleh batu, dengan alasan akan runtuh, tapi tidak ada terlihat tanda keretakan di relief saat Kasijan Cepas mengambil foto. Jika benar, tanda-tanda akan runtuh terjadi, pasti tampil di gambar saat juru foto, Kasian Cepas, tahun 1890. Ketika mengambil gambarnya, tapi tidak terlihat tanda-tanda crack akan keruntuhannya. Jadi bukan karena pertimbangan konstruksi yang akan runtuh, sehingga relief di bagian dasar ditutup. Suatu tampilan yang tergambar dengan bentuk proporsional sempurna di relief Borobudur, mencirikan kejadian itu benar terjadi.
Inilah yang tergambar di relief situs Gua Nasakapala, Borobudur. Namo Aryatara, Kitalah Rasa, suatu tampilan yang tergambar pada